Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh Super Kemar Riba Hanifida, tak lupa juga kepada kepala sekolah saya dan juga guru-guru serta teman-teman dan juga kakak-kakak adik kelas saya yang saya cintai dan saya hormati. Tidak lupa kepada keluarga saya yang berada di rumah, semoga saya selalu diberikan umur yang panjang dan dimurahkan rezekinya. Perkenalkan, nama saya Fadila Sinta Salsabila. Saya kelas 8 MTS Al-Quran Al-Riba Hanifida akan mempresentasikan tentang Dewi Sekar Dadu. Sebelum saya mempresentasikannya, bagaimana kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersemangat, dahsyat, Allahu Akbar. Lanjut. Jadi di sini yang pertama, jadi Dewi Sekar Dadu itu adalah putri pertama sebagai anak dari Raja Belambangan atau Menak Sembuyu, dan juga dikenal sebagai Raden Ayulium Manoro. Kemudian jadi Dewi Sekar Dadu ini memiliki satu penyakit yang pernah melanda, jadi satu penyakit pernah itu melanda pada Dewi Sekar Dadu, dan juga Raja Belambangan itu mengadakan sayembara di mana jika bisa menyembuhkan penyakit Dewi Sekar Dadu, maka jika dia itu seorang laki-laki, maka dia itu akan dinikahkan dan juga akan mendapatkan sebagian atau separuh dari harta kerajaan Belambangan. Kemudian di sini Syekh Maulana Ishaq itu yang ada di bukit Gunung Sangu itu tuh yang dia tuh berbeda di antara yang lain dikarenakan dia itu menyembah Allah di era-era orang-orang itu agamanya itu Hindu. Dan Syekh Maulana Ishaq ini itu dimintai tolong untuk menyembuhkan anaknya atau Dewi Sekar Dadu. Kemudian Syekh Maulana Ishaq ini itu menerima dan juga meminta raja untuk masuk agama Islam. Dan meskipun Raja Belambangan ini tuh merasa berat karena selama ini agama itu udah dianut secara lama, agama Hindunya itu udah dianut lama, tetapi malah pindah. Tapi dia tuh rela melakukan itu demi kesembuhan anaknya. Kemudian lanjut di sini Syekh Maulana Ishaq ini berdoa kepada Allah untuk kesembuhan Dewi Sekar Dadu, dan akhirnya karena rahmat dari Allah, dia tuh Dewi Sekar Dadu itu sembuh dari penyakitnya. Kemudian Syekh Maulana Ishaq ini tuh menikah dengan Dewi Sekar Dadu. Nah, Syekh tersebut itu tuh menjadi raja dan juga masyarakat itu jadi menganut agama Islam dikarenakan Syekh Maulana Ishaq tersebut. Kemudian Syekh Maulana itu meninggalkan kerajaan ketika Dewi Sekar Dadu itu sedang hamil 7 bulan. Setelah kepergian Syekh, wabah itu terjadi kembali. Kemudian Raja Belambangan itu mengira bahwa gara-gara bayi yang dikandung oleh Dewi Sekar Dadu itu bayi itu tadi itu kembali, dan juga raja itu berencana untuk membunuh anak tersebut ketika sudah dilahirkan. Kemudian tapi karena Raja Belambangan itu tidak tega, jadi tidak jadi untuk membunuh dikarenakan kasihan. Akhirnya Dewi Sekar Dadu itu mencari kemudian raja itu memasukkan bayinya itu ke peti, terus kemudian membuang ke samudera. Kemudian Dewi Sekar Dadu ini mencari Syekh Maulana setelah melahirkan anaknya setelah 1 bulan. Kemudian karena anaknya namanya itu Raden Paku karena dilahirkan di yang ada paku-pakunya itu. Kemudian Dewi Sekar Dadu itu memberikan tahu kepada Syekh Maulana Ishaq tentang raja yang membunuh anaknya Syekh. Kemudian Syekh itu meminta petunjuk kepada Allah, dan karena rahmat Allah juga, insya Allah Syekh Maulana Ishaq ini tuh mendapatkan petunjuk kalau semisal anaknya itu dimasukkan ke dalam peti kemudian dihanyutkan di lautan seperti itu. Kemudian yang terakhir sini ada sejarah dari makam Dewi Sekar Dadu. Nah, jadi di sini sejarah makamnya itu berbeda-beda macam-macam. Jadi makamnya itu ada 3, yaitu di Gresik, kemudian di Lamongan, dan juga
di masyarakat Kuningan. Nah kemudian, jadi menurut orang-orang Gresik, cerita dari kematian di Gresik itu karena Sunan Giri itu memohon kepada Allah agar bukit tempat makam Dewi Sekar Dadu ini itu dipindahkan ke kota di mana Sunan Giri itu mengajarkan agama Islam, dan permohonan itu dikabulkan. Jadi orang-orang itu mengira bahwa itu ada di Gresik. Kemudian, nah ini menurut orang Lamongan, makam dari Dewi Sekar Dadu ini itu dimakamkan di desa tersebut di Lamongan itu karena Dewi itu meninggalkan Blambangan karena diusir raja dan bayinya itu ditenggelamkan di lautan. Kemudian kalau di masyarakat Ketingan atau Kepentingan itu karena ketika Dewi Sekar Dadu dulu itu sudah mengetahui anaknya itu dibuang ke laut, Dewi Sekar Dadu ini tuh menyeburkan dirinya ke laut untuk mengejar anaknya, tapi nggak bisa ngejar, jadinya dia itu meninggal, dan itu dia tuh dibawa oleh ikan-ikan gitu. Lanjut, kemudian dalam buku Babat Tanah Jawa itu meninggal setelah melahirkan anaknya, dan juga dalam buku Babat Belambangan itu karena meninggal itu karena memilih untuk bunuh diri di tangga dari sananya daripada dianggap sebagai istri yang tidak setia. Baik, sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.